Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tadin Epriadi, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 158 Seluma, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran PPL 1 modul Ajar 2 dengan materi Quran Surah Al-Ma'un. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, ya, marilah kita awali dengan berdoa. Kenapa diawali dengan berdoa? Karena berdoa itu permintaan kita kepada Allah. Bukan tujuan anak-anak di sini untuk belajar menimba ilmu, ya. Nah, sekarang Bapak minta Ahyar ya dipimpin doanya, ya. Silakan. Saudara Soleh. Doa anak soleh. Siap. Hadiran anak-anak semua. Bapak mulai dari Alun. Hadir ya. Nah, terus Akila. Hadir, Pak. Adel. Hadir, Pak. Terus Ahyar, Rahayu, Akila, Neki. Selanjutnya Bapak akan menanyakan dulu materi tentang minggu kemarin, ya. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Bulan Ramadan yang penuh berkah. Bulan Ramadan berarti itu mengenai tentang puasa, ya. Puasa itu rukun Islam yang keberapa? 3. Puasa itu rukun Islam yang ketiga. Semuanya wajib berpuasa kecuali orang-orang yang uzur dalam syar'i yang sudah dibenarkan agama. Uzur artinya diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya. Nah, sekarang minggu ini Bapak akan menjelaskan materi kita, yaitu menyayangi anak yatim, ya. Quran Surah Al-Ma'un, ya. Mana Quran Surah Al-Ma'un? Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu bahwasanya Surah Al-Ma'un itu dianjurkan kita untuk menyayangi anak yatim, ya. Peserta didik dapat memahami Quran Surah Ma'un itu, maknanya, artinya nanti, ya. Yang kedua, anak-anak bisa membaca Quran Surah Al-Ma'un secara tartil. Maksudnya secara tartil bagaimana? Dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, ya. Nah, terus nanti peserta didik dapat menerapkan pesan pokok dari Quran Surah Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan surah ke-107 dalam Al-Quran. Merupakan surah Makkiyah, ya, karena turunnya di kota Mekah. Jumlah ayatnya ada
Ya, surah Al-Maun ini ya. Surah Al-Maun asbabun nuzul diturunkannya. Kenapa? Karena surah ini di zaman dahulu banyak sekali orang yang menghardik anak yatim, ya, maka turunlah surah ini. Nah, surah Al-Maun menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Siapa-siapa saja yang mendustakan agama dalam Quran surah Al-Maun, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, pengertian surah Al-Maun mengajarkan pentingnya kerjasama bantuan sosial dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mengajarkan bahwasanya iman tidaklah sempurna jika tidak diiringi dengan perbuatan baik kepada sesama, ya. Kalau kita sudah baik ibadahnya, tetapi kita masih mengabaikan orang-orang di sekeliling kita, maka belum sempurna iman yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Maun ini, ya. Nah, anak-anak semua perhatikan ya, nanti Bapak akan memutarkan video tentang Quran surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diperhatikan ya, lihat juga ilustrasi gambarnya. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, itulah tadi ya surah Al-Maun ya. Lalu baiknya Bapak akan melanjutkan yang menjelaskan arti dari Quran surah Al-Maun ya. Dalam ayat yang pertama, kalian tadi ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin ya. Tahukah kalian ya, siapakah saja orang yang mendustakan agama? Itu di ayat pertama. Yang kedua ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apa artinya? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Apa menghardik anak yatim itu? Menghardik di sini maknanya bukan hanya ini ya, menyakiti secara fisik, menyakiti secara batinnya juga ya, menghinanya ya, menghina anak yatim itu juga termasuk menghardik anak yatim. Itu yang kedua ya. Yang ketiga apa? Apa Ranum yang ketiga? Tidak menganjurkan orang miskin. Ya, tidak menganjurkan membantu orang yang miskin. Ya, orang miskin di sekitar kita terkadang banyak, tetapi dia tidak menganjurkan, tidak memberi makan orang miskin. Maka itu juga tergolong orang yang mendustakan agama di ayat ketiga. Di ayat keempat apa? Ya. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Di sini kita tidak bisa memaknai ayat ini hanya sepenggal, sepotong ayat. Nanti dijelaskan di ayat berikutnya ya. Di ayat berikutnya ayat kelima apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Berarti yang celaka di ayat keempat tadi yaitu orang yang lalai dalam sholatnya ya. Lalai di sini maknanya apa? Bukan hanya lalai itu mengundur waktu ya. Tidak mau sholat ketika subuh tadi azan berkumandang, anak-anak tidak sholat, maka itu juga termasuk dari kategori lalai ya. Tidak mau sholat juga lalai, mengundur-undur waktu itu juga termasuk lalai ya. Maka dilanjutkan di ayat ke-6, alladzina hum yuraun ya, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Apa berbuat riya? Ya, beria itu beribadah atau berbuat baik, tujuannya bukan ikhlas kepada Allah, tetapi ingin dipuji.
أجمل فرحة هي يوم فرحكوا، ده شيء أكيد، ذكريات الليلة دي. Anak-anak, ya Bapak minta mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Nanti ditunjuk perwakilannya ya. Silakan Bapak mulai dari kelompok 1 ya. Silakan dibacakan hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Adel. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membacakan pesan kelompok Quran surat Al-Maun. 1. Kita harus menyayangi anak yatim. 2. Mengasihi orang miskin. 3. Tepat waktu dan bersabar. 4. Tidak berbuat ria. 5. Suka membantu sesama. Ya baik, berikan tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya kelompok 2, bacakan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Rano, perwakilan dari kelompok 2, akan membacakan hasil diskusi kami. Orang yang mendustakan agama. 1. Menghardik anak yatim. 2. Tidak memberi makan orang miskin. 3. Lalai dalam sholat. 4. Berbuat ria. 5. Tidak mau membantu dengan barang berharga. Ya silakan tepuk tangan, bagus ya. Selanjutnya kelompok terakhir, silakan dibacakan diskusinya. Perkenalkan, nama saya Tika. Saya kelompok dari 3. Mengapa kita harus menyayangi anak yatim? 1. Karena anak yatim itu lebih membutuhkan perhatian daripada kita yang masih memiliki orang tua. 2. Anak yatim juga termasuk hamba Allah yang harus kita jaga. 3. Menyayangi anak yatim akan didampingi oleh Rasulullah di dalam surga. Ya, tepuk tangan, silakan. Ya tadi ya, jadi dari kelompoknya sama-sama. Silakan nanti maju ke depan, siapa yang Bapak panggil secara acak nanti ya. Bapak panggil ke depan, pilih di sini ayat pertama dan peserta berikutnya melahirkan di ayat keduanya nanti ya. Nah, baiklah untuk ayat pertama silakan Ananda Adel. فيك تبعد وتنساني محتاجك جنبي ترعاني تسند جروح واحزان انا مشتاق ليالي يا حبيبي لتروحي بعيد انت نصيبي وفي قلبي الوحيد انت اللي في قلبي والله تفداك دنيا كلها فكرني بكل حكاية
silakan. Nanti ini dikerjakan untuk Bapak Mila ya. Nah, silakan dikerjakan. Ya. Harus ya dikerjakan. Bapak akan menyimpulkan pelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Bahwasanya Quran Surah Al-Maun itu terdiri dari 7 ayat seperti yang sudah kita lihat tadi di depan, sudah kita tempel, dan ayat dan Surah Al-Maun ini yang merupakan surah Makkiyah, jumlah ayatnya ada 7, turun di kota Mekah ya. Asbabun nuzulnya karena di zaman dahulu banyak sekali orang yang tidak menghiraukan keberadaan anak yatim ya, dan lalai-lalai dalam sholat, maka turunlah surah Al-Maun ini. Terus pesan pokok dari Quran Surah Maun ya, kita untuk ya dianjurkan untuk menyantuni anak yatim ya, membantu tetangga atau orang yang kesusahan ya. Terus tepat waktu dalam sholat, tidak boleh lalai dalam sholat ya. Artinya pesan Quran Surah Maun yaitu kita dianjurkan untuk saling membantu dengan barang-barang yang berguna, bukan barang yang tidak kita berguna, tidak kita gunakan lagi ya. Itu pesan dari Quran Surah Maun. Semoga anak-anak ya bisa menerapkan pesan Quran Surah Maun ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk minggu depan ya kita akan pindah ke materi lainnya ya, yaitu materi tentang infak, zakat, dan sedekah. Nanti anak-anak boleh untuk membaca materi tersebut sebelum pertemuan kita di yang mungkin dapat Bapak sampaikan ya. Bapak akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.